Oke. Halo Oke. Bu Mus dan Halo Rifa. Bu Mus dan Rifa. Halo Halo Pak, Pak, selamat siang. siang. Oke, selamat siang Oke, Bu selamat Mus. siang Bu Apa kabar Mus. nih? Apa kabar nih? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Jadi baik. Bapak sendiri Bapak sendiri gimana gimana Pak? Pak? Baik ini Bu, baik, Baik ini Bu, baik. baik, baik. Nah, sesuai dengan Sesuai dengan omongan kita kemarin, omongan janji kita kita. kemarin. Hari ini Iya ada Pak, yang mau Ibu omongin kah? Ngomongin kah? ada sih Ada Pak. sih Pak. Itu Itu kemarin kemarin saya sudah saya sudah rencana nih rencana mau nih ngobrol dengan ngobrol dengan Bapak. Mungkin Bapak. hari ini baru ada Mungkin kesempatan ngobrol dengan ngobrol dengan Bapak. Bapak. Ini saya Ini mau saya mau membahas membahas permasalahan saya permasalahan yang saya tentang tentang pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi berdiferensiasi yang sudah yang saya sudah saya terapkan di kelas terapkan di Pak. kelas Pak. Oke. Jadi Ibu mau bicara Jadi Ibu mau tentang bicara tentang pembelajaran pelajaran diferensiasi, diferensiasi, prakteknya prakteknya di di kelas, kelas Ibu Ya. gitu ya. sibuk gitu. Kalau boleh saya tahu Bu, Kalau boleh saya tahu Bu, detailnya kayak mana sih? detailnya ke mana sih? Gini loh Pak, Gini loh Pak, saya ini saya sedang sedang menerapkan pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi tersebut tersebut dengan memetakan beberapa beberapa kelompok. Saya kelompok. jadikan 5 kelompok nih. Itu kan ada Itu kan ada pembelajaran IPAS yang saya pelajari kemarin itu. Nah, Nah, di di sini sini pada saat sebelum sebelum mulai praktek, di sini kan saya juga membuat praktek kerja tangan. Anak-anak dibagi kelompok itu untuk membuat praktek. Nah, sebelum membuat praktek tersebut, saya sudah menyiapkan video nih untuk anak-anak itu melihat. Nah, saya menayangkan video itu melalui laptop. Yang saya gunakan itu hanya laptop. Hmm. Nah, anak-anak saya suruh menonton video yang saya tayangkan di laptop. Nah, pada saat pertengahan itu agak runtuh Pak di bagian belakang ini. Nah, entah itu karena suaranya kan tidak kedengaran, suara yang video ini saya putar, atau mereka kurang jelas Pak melihat gambar yang saya tayangkan. Jadi anak-anak itu kurang efektif dan ribut yang di bagian belakang. Yang fokus itu hanya di bagian depan-depan saja. Ya. Jadi prakteknya itu Ibu menginginkan fokusnya anak-anak gitu, fokusnya. Sementara yang terjadi adalah anak-anak itu sulit untuk fokus karena menurut Ibu apa ini kira-kira yang membuat anak itu sulit untuk fokus gitu? Iya. Nah, itu dia. Mungkin karena saya memakai laptop, jadi anak-anak itu kurang fokus Pak. Oke, jadi karena Ibu pakai laptop nih, masalahnya mungkin laptopnya berapa biji Bu? 1, 2? Satu Pak, yang saya gunakan itu hanya satu. Saya taruh di depan meja saya. Jadi anak-anak itu dari bangku mereka menonton video yang saya tayangkan di meja saya. Oke. Jadi masalahnya mereka ingin pembelajaran diferensiasi itu anak-anak itu fokus, tapi jadinya nggak fokus karena pakai laptop dan laptopnya hanya satu. Nah, kedepannya ini ada nggak kepikiran apa gitu, Bu? Solusi apa gitu yang mungkin bisa Ibu pakai gitu supaya anak-anak fokus nih? Mungkin ini Pak ya, layar proyektor mungkin lebih baik Pak. Kalau saya gunakan proyektor, jadi sama pengeras suara mungkin ya. Jadi anak-anak itu mungkin bisa fokus, yang bagian belakang-belakang itu bisa ngelihat jelas video yang saya tayangkan. Jadi mereka itu nggak hanya bermain sendiri di belakang. Oh ya. Jadi kedepannya akan dimaksimalkan dengan menggunakan pengeras suara sama proyektor ya. Itu kira-kira Bu kapan Iya, Bu? Pak. Pembelajarannya kapan lagi gitu? Waktu dekat kah atau nanti kah? Gini kan 1 minggu itu pembelajaran IPAS hanya dua kali pertemuan. 2 hari itu maksudnya. Jadi mungkin minggu depan saya akan melanjutkan lagi materi yang bersangkutan dengan IPAS yang kemarin itu Pak, karena itu kan masih nyangkut tuh materinya. Jadi itu masih ada video yang akan saya tayangkan lagi tentang sendi-sendi, otot, seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau pakai proyektor itu lebih jelas lagi melihat video yang saya tayangkan. Nah, itu saya akan lakukan itu minggu depan Pak, saat belajar IPAS. Jadi minggu depan ya Bu, minggu depan dalam waktu dekat ini minggu depan ya. Oke, berarti minggu depan solusinya Ibu pakai proyektor sama pengeras suara.
Oke, jadi mungkin nanti kita lihat hasilnya ya Bu, apakah benar-benar bisa maksimal atau enggak, tergantung hasilnya nanti ya. Jadi Iya, semoga iya, bisa Pak. dimaksimalkan. Selain itu, selain pakai proyektor, apalagi yang mungkin Ibu bisa bikin nih? Atau butuh bantuan kah? Apakah gimana kah? Support dari siapa? Semacam alat peraga mungkin bisa Pak saya bawa juga di kelas kali ya. Oke. Terus tuh yang kan itu memang buku saya sudah bagikan ke murid, jadi murid itu bisa sambil membaca materi yang ada di buku, bukan hanya melihat di video dan bukan hanya mendengarkan penjelasan saya. Mungkin karena ada anak juga sebagian itu Pak ya, yang hobi membaca gitu, jadi mereka itu lebih fokus kalau dalam membaca buku. Oke, jadi nanti kita lihat aja ya Bu, dengan beragam media yang kita pakai ini, mudah-mudahan pembelajaran diferensiasi Ibu di kelas berjalan lancar. Tentunya kita berharap yang terbaik ya Bu. Iya Pak. Oke, Semoga ada lagi Bu? efektif lagi. Oke, ada lagi kira-kira hal-hal lain seputar pembelajaran yang mau diomongin atau apa gitu? Mungkin cukup dulu Pak, nanti kabari lagi bagaimana peningkatan pada saat saya memakai proyektor tersebut. Mungkin begitu. Oke, berarti nanti kita lihat aja. Kabarin aja Bu ya hasilnya seperti apa. Siapa tahu kita bisa tindak lanjuti dengan evaluasi lagi bersama ya. Iya, siap Pak. Terima kasih juga Pak atas waktunya. Saya sudah lega menceritakan permasalahan saya ini. Oke, Dan terima sama-sama Bu. kasih atas saran-saran. Sama-sama. Oke, lanjut aja Bu kegiatan pembelajarannya, mengajarnya. Semoga sukses. Jadi guru yang terbaik bagi anak-anak. Terima kasih juga sudah berbagi Bu. Terima kasih juga sudah berbagi. Iya Kita Pak. merasa dihargai nih. Semoga pembelajaran kita jadi guru yang lebih baik. Oke, itu aja mungkin omongan kita sekarang ya Bu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, yuk Selamat selamat siang. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Ipe, apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana dengan Ibu kegiatannya? Lancar? Alhamdulillah Bu, sehat, lancar semuanya. Alhamdulillah. Nah, gini Bu, saya memanggil karena ada sesuatu yang harus kita perbincangkan dulu sebelum Ibu melakukan observasi ya. Nah, di sini saya yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, apakah ada yang ingin saya bantu dalam pengembangan kompetensinya Ibu. Nah, itu di bagian mana ketika Ibu melakukan coaching nanti? Saya rasa saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Soalnya itu bagian yang menurut saya paling penting untuk menggali masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian dengan pertanyaan berbobot juga saya rasa saya bisa mengeksplor lebih banyak lagi ide-ide kreatif dari coach saya nantinya Bu, sehingga hasil dari coaching saya menjadi lebih baik lagi Bu. Nah, berarti di sini yang ingin saya bantu saat Ibu melakukan observasi nanti, pertanyaan gitu ya, kompetensi bagian pertanyaan berbobot gitu ya, yang menurut Ibu begitu. Nah, kira-kira bagian mana nih yang nanti akan saya amati ketika Ibu melakukan coaching tersebut? Saya rasa seluruh bagian Bu, karena di bagian-bagian yang pun tidak kalah pentingnya sih Bu, baik itu masalah present, kehadiran saya penuh di hadapan coach saya itu sudah penuh atau belum, kemudian bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, dan yang paling penting tentunya ya di pertanyaan aktif itu Bu, pertanyaan yang berbobot itu Pertanyaan yang berbobot ya. Iya betul. Iya. Jadi di sini Ibu ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach tersebut juga mengeluarkan ide-idenya menjawab dengan luas gitu Bu ya.
Seperti itu. Nah, kira-kira nih bagi penilaian menurut Ibu sendiri dengan diri Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti, kira-kira skala berapa nih yang sudah Ibu, menurut Ibu? Kalau menurut saya sih Bu, kalau untuk kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya masih di rentang-rentang 7 lah Bu, belum belum maksimal betul gitu Bu. Jadi mungkin masih bisa saya tingkatkan lagi Bu. Ya harus ditingkatkan Bu ya, karena itu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan untuk coach juga akan berpikir lebih kritis lagi seperti itu Bu. Nah, harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti bersama dengan coach tersebut apa nih kira-kira? Harapan saya sih Bu, setelah dilakukan observasi ini saya bisa lebih mengetahui kemampuan saya Bu, sampai di mana, tingkat, keberhasilan coaching saya seberapa, seperti itu. Harapan saya ke depannya dari hasil observasi itu nanti saya bisa melakukan perbaikan terhadap diri saya Bu, agar bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi Bu. Keren-keren ya Bu, itu, memang sangat membantu dari pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat perlu Bu ya, kita harus memperluas pertanyaan-pertanyaan kita untuk coaching. Nah mungkin itu saja Bu, nanti kan ini mau pengamatan nih, mau observasi nih. Nah di situ nanti posisi saya ini hanya mengamati, tidak akan, mengomentari apapun. Saya hanya mengamati, melihat Ibu mengobservasi coaching, mungkin seperti itu Bu ya. Kita tunggu, Pak Agustinus lagi Bu ya. Ya, mungkin cukup, Baik Bu. sampai sini dulu kita berbincang-bincangnya, biar di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Baik Bu. Halo Pak Agus, selamat siang. Halo Bu Sauda, selamat siang juga. Apa kabar Pak Agus? Baik Bu, baik, baik. Lancar ya Pak ya kegiatan di sekolah ya Pak ya? Cukup lancar lah Bu, biar ada sedikit-sedikit gangguan gitu. Baik, seperti yang kita kemarin rencanakan ya Pak Agus, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Kira-kira ada masalah apa nih Pak Agus yang mau dibicarakan hari ini? Nah, saya mau bicarakan nih agak privacy sih Bu, agak masalah pribadi gitu. Jadi ceritanya gini, saya kan orangnya, sebenarnya saya bukan guru sebenarnya Bu, saya baru 7 tahun ini ngajar, itu pun langsung di SD. Nah, saya cukup temperamen kan, orangnya temperamen dan emosian. Nah, seringkali saya itu gampang marah ke anak-anak itu, apa-apa marah, dikit-dikit marah. Mereka cuma apa, saya nggak sulit untuk menahan emosi saya gitu Bu. Kalau saya tahan malah rasanya lapar, apa kayak gitu, ada aja itu. Sehingga membuat pembelajaran di kelas itu jadi agak susah, agak sulit untuk berjalan maksimal gitu. Jadi masalah yang ingin Bapak pecahkan ini adalah Bapak punya masalah tentang pengendalian emosi ya Pak ya? Ketika mengajar itu Iya, sering iya. tidak bisa mengendalikan emosi ya Pak ya? Nah kalau Bapak tidak bisa mengendalikan emosi, kira-kira akibatnya ke anak itu bagaimana Pak? Ketika anak di kelas itu bagaimana tuh Anak-anak di kelas kondisi sih ya belajarnya? biasa lah, kalau kalau misalnya saya lagi marah-marah ya tahu aja anak SD kan ada yang sampai diam, ya kehilangan Mhm. mood belajar lah. Itu bagi saya kok Iya, iya. kesulitan juga saya ngajar kalau anak-anak sudah hilang mood. Dan setelah saya lihat ternyata karena itu kadang-kala saya keluar kelas tapi sama aja Bu, namanya orang emosi kan sulit Mhm, untuk menahan gitu. mhm. Nah, menurut Bapak nih, kalau tadi kan Bapak menceritakan bahwa ketika Bapak itu ngajar, itu sering tersulut emosinya, entah mungkin karena muridnya bandel kah, Pak? Muridnya bandel kah, Pak, kira-kira? Atau banyak yang nakal gitu? Kalau bandel sih namanya anak SD ya Bu, Mhm, sebandel-bandelnya anak SD mereka kan masih kecil-kecil, apalagi yang kelas bawah gitu, yang fase A, fase B itu ya seperti anak pada umumnya lah. Kalau bilang bandel ya nggak tahu, kalau orang bilang itu bandel berarti bandel gitu, tapi ya salah seperti iya, anak-anak SD pada wajar umumnya lah itu gitu. ya. Mhm, Masih mhm, wajar berarti ya, masih wajar diomongin. Nah, mhm, menurut Bapak mhm. ini, kalau tadi Bapak kan katanya waktu ngajar kadang karena sesuatu kemudian terpancing, sering terpancing misalnya. Kira-kira langkah apa nih yang akan Bapak lakukan supaya ketika Bapak marah itu supaya terkendali? Menurut Bapak, baiknya bagaimana?
Jadi saya nih, apa ya, saya seringkali kalau kemarin tuh bingung mau bikin apa gitu. Jadi bahkan ngajar pun ngeblank. Jadi kebetulan kemarin kan baru belajar itu apa Bu, baru belajar yang stop itu kan. Mm-mm. Kebetulan juga belajar, saya coba nih terapkan stop, metode stop. Agak berhasil Bu, agak nggak marah masih, tapi agak rendah apanya frekuensinya atau intensitas marahnya agak rendah dan bisa menolong sedikit, bisa agak lega dan bisa melanjutkan pembelajaran sekalipun nggak maksimal ya Bu. Tapi stop kayaknya Mm-mm. membantu gitu, biarpun nggak banyak tapi membantu. Nah, jadi ketika Bapak marah di kelas gitu kan, Bapak kemudian melakukan teknik stop ya, berarti sudah ada perubahan. Nah, selain teknik stop Pak, mungkin siapa tahu kalau misalnya dalam kondisi di dalam kelas kan mungkin Bapak ada pemicu-pemicu marahnya gitu. Selain melakukan stop, apalagi Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk meredakan marah Bapak itu? Ya untuk sekarang saya biasanya ambil udara segar lah Bu, keluar kelas ambil udara segar atau minum, Mm-mm. apalah yang bisa mengalihkan perhatian saya gitu untuk sementara waktu. Tapi Hmm, kadangkala itu juga mengganggu pembelajaran kan. Kalau saya keluar kelas iya. apa gitu bisa mengganggu pembelajaran gitu. Cuma itu aja yang saya lakukan untuk sementara waktu ini. Iya, iya. Nah, kalau tadi kan kalau selain teknik stop, Bapak juga keluar kelas dulu sejenak, minum, atau memang selain dengan usaha Bapak sendiri mungkin ada bantuan dari orang lain seperti itu, Pak? Nah, kalau teman sih, saya punya teman. Rencananya ya namanya orang teman kan ada yang sabar. Ada teman saya yang sabar itu teman saya itu. Dia guru agama juga, sabar sekali dia. Mhm, Jadi mhm, saya belajar dari dia lah sedikit. Saya lihat, kok dia bisa sabar gitu. Tekanan dia bisa sabar gitu. Saya seringkali penasaran, ini orang ini terbuat dari apa gitu. Kok dia bisa sesabar itu. Jadi saya mhm, coba belajar dari dia. Nah mungkin ke depan saya akan lebih maksimalkan untuk dekat sama dia gitu. Supaya siapa tahu kan kejangkit itu sabarnya gitu kan. Bisa mhm, jadi orang sabar seperti dia gitu. Kedepannya mungkin saya akan lebih banyak belajar dari dia Bu. mhm. Jadi bisa disimpulkan tadi kan Bapak untuk mengatasi kemarahan Bapak di kelas, yang pertama adalah dengan teknik stop ya, kemudian yang Betul. kedua dengan ya keluar sejenak, mencari udara segar, minum, kemudian yang ketiga adalah dengan minta bantuan teman ya, untuk konseling Hmm. lah istilahnya kayak gitu ya, minta Hmm. kayak trik-trik gitu supaya tidak Hmm. mudah marah. Kira-kira ada lagi enggak Pak yang masih ingin ditingkatkan lagi? Ya kalau untuk meningkatkan atau Mengurangi meredakan sedikit marahnya. marah ya, nah, untuk sementara waktu saya sibukkan dengan mengerjakan tugas ini sih Bu, tugas pendidikan yang sementara saya jalani sekarang. Mhm. Ketika sibuk dengan itu, marah pun kadang-kadang sudah nggak bisa karena terlalu sibuk dengan bikin tugas gitu. Iya, heeh, baik. Jadi itu tadi ya Bapak sudah perasaannya Bapak gimana nih setelah menemukan solusi-solusi tadi nih? Eee, Perasaan saya sih enakan Bu, karena minta maaf sebelumnya Bu, jadi ada orang yang bisa mendengar gitu, berbagi, Mhm, karena barang-barang seperti ini kan tidak mudah untuk dibagi ke orang lain kan. Jadi kalau iya ada orang betul, lain yang bisa membantu ya saya bersyukurlah, agak lega lah gitu Bu. Intinya ada mhm. orang tahu bahwa saya mengalami ini Bu, gitu. Nah Mbak, kan tadi Bapak beberapa aksi sudah Bapak rencanakan, kira-kira nih kapan mau dilaksanakan Pak? Kalau teknik stop sih, saya mulai dari kemarin akan lebih Mhm, mungkin lebih sering, intensitasnya lebih sering dalam waktu ke depan iya, mungkin pembelajaran mhm, besok Senin atau lusa. Kalau mmm, untuk sama teman tadi ya itu berkelanjutan, bisa step by mhm, step saya belajar dari seperti itu. mhm, mhm. Mmm, Eee, Kayaknya obrolan kita kira-kira masih ada enggak Pak yang mau dibicarakan ini Pak? Sebenarnya sih Bu, masih ada cuman karena saya juga masih ada kegiatan setelah ini, masih ada teman yang butuh bantuan saya Bu. Jadi mungkin karena juga siapa tahu Ibu juga punya kesibukan. Jadi saya mau mungkin ini aja dulu Bu, nantilah kita obrol-obrol nanti kalau memang ada saya hubungi Ibu lah, yang penting Ibu Iya. siap.
Iya, siap lah baik. gitu. Siap, Pak. Jadi saya tunggu loh, Pak, gimana perkembangannya Bapak di kelas, kayak apa cara ngelola marahnya nanti ya. Pastilah, pasti saya Diobrolkan kabarin. berikutnya mungkin bisa Bapak ceritakan lagi berikutnya. Oke, karena Bapak juga Oke. punya kegiatan, saya juga ada kegiatan Oke. lagi. Kita cukupkan sampai sini dulu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Iya. sudah mendengarnya. Ya, Makasih selamat siang. banyak. Halo Ibu Sauda. Halo Bu Ipe. Gimana tadi Bu setelah melakukan coaching bersama Pak Agus? Perasaannya? Perasaannya ya lega Bu, senang bisa membantu sesama teman gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kegiatan yang tadi saya amati. Ibu telah berbincang tadi dengan Pak Agustinus ya. Ini ada beberapa pertanyaan gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi saat melakukan coaching itu apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, saya tadi sudah cukup ya, kayaknya saya sudah berusaha untuk sebaik mungkin nih Bu. Menurut saya sih ya sudah baik Bu. Dalam melakukan coaching terhadap Pak Agustinus tadi, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, langkah-langkah alur ceritanya juga saya sudah lakukan Bu. Sudah melakukan langkah kita ya. Memang bagusnya memang pada langkah-langkah alur ceritanya. Nah, kenapa Ibu bisa menilai kalau Ibu sudah baik melakukannya? Tadi ketika saya bisa mengatakan saya sudah baik melakukan Bu, karena ketika waktu alur tirta tadi saya sudah mengajukan pertanyaan tentang tujuan pertemuan untuk coaching itu apa, kemudian saya juga menanyakan mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dipecahkan oleh Pak Agustinus melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Pak Agustinus bisa menyampaikan masalah-masalahnya. Kemudian setelah itu saya juga menggali informasi lagi ke Pak Agustinus supaya dia bisa mengeluarkan ide-idenya, supaya dia bisa menghadapi atau menyikapi atau mencari solusi lah atas masalah yang katanya dia tadi sering marah. Akhirnya Pak Agustinus menemukan solusi. Oh, dia melakukan mindfulness, stop, terus katanya mau mencari udara segar, minum dulu ke kantor, seperti itu. Jadi saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik Bu. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan mengenai hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Nah, di sini saya sudah mengamati pada saat Ibu melakukan coaching bersama Pak Agus. Nah, itu sudah melakukannya sesuai dengan standar yang kita rujuk. Sudah ada alur tirtanya, sudah baik Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Syukur, alhamdulillah Bu, saya senang sekali kalau memang Ibu mengamati ternyata saya sudah bisa mencapai targetnya gitu Bu. Ya, mimik muka juga sudah kelihatan, sudah memperhatikan coaching saat menjelaskan masalahnya. Nah, tapi ada ini Bu, melihat hal-hal yang perlu dikembangkan lagi. Nah, misalnya pada saat kita melakukan coaching bersama coaching, angka lebih baiknya lagi ketika kita melakukan itu kita memberikan coaching ini kita memberikan dia tuh biar dia menjelaskan dulu semua itu apa yang telah di permasalahannya gitu Bu ya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini juga saya melihat saat Ibu berbicara mungkinnya itu agak terlalu cepat Bu, sehingga coach ini mungkin gimana ya, kurang jelas kali ya, ada yang beberapa kurang jelas saat mendengarkannya, mungkin seperti itu. Ya mungkin juga Bu, itulah namanya, mungkin saya ada rasa grogi kali Bu ya, karena kan ini kan kebetulan Pak Agustinus juga kenalnya aja baru beberapa bulan ini Bu, jadi ya maklum lah mungkin ada grogi, makanya itu jadi saya omongannya agak cepat Bu. Seperti itu. Betul, memang dimaklumi karena kita juga sambil
apa namanya, berbicara sama seseorang itu kadang memang kita tanpa sadar Bu ya, agak kecepatan ngomong kah atau bagaimana kah, mungkin seperti itu. Jadi, gimana untuk pendapat Ibu agar menindaklanjuti yang tadi saya amati gitu Bu? Kalau saya sih Bu, untuk yang sudah baik itu akan saya pertahankan, kalau bisa saya tingkatkan Bu. Tuh kekurangan saya tadi karena kalau yang ngomong cepat itu Bu, mungkin Iya. saya harus apa ya, mengatasi rasa gugup saya Bu ya, mengendalikan ini ucapan supaya bisa lebih diperlambat lagi gitu Bu. Ya mungkin, bisa kapan lagi Bu waktunya gitu kan untuk, coaching sama yang lainnya, teman-teman sejawat kah atau sama siapa kah gitu, siapa yang akan Ibu coaching selanjutnya gitu Bu, kira-kira? Untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching Bu, mungkin saya akan berusaha membantu teman sejawat saya di sekolah Bu, mungkin yang belum ikut guru penggerak kan, mereka kan mungkin masih apa ya, masih belum terlalu paham masalah coaching ini, tapi saya akan berusaha jelaskan, nanti saya akan membantu teman-teman yang mungkin punya masalah pembelajaran kah, mungkin masalah pribadi, kalau memang ada yang mau percaya sama saya, mungkin saya bisa bantu Bu nanti untuk mereka untuk melakukan coaching terhadap teman-teman sejawat tersebut Bu. Iya, bagus sekali itu Bu, saya sangat mengapresiasinya. Mungkin lebih banyak lagi kita berlatih Bu ya, dengan alur-alur kita, dengan sering-sering kita berlatih mungkin kita akan lancar dengan coaching. Mungkin seperti itu Bu ya. Mungkin cukup itu tadi yang saya amati, dan ini saya akan tulis pengamatan saya di lembar supervisi ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, silakan lanjutkan aktivitasnya kembali Bu. Baik, terima kasih juga. Sama-sama. Selamat siang Bu Ipa. Selamat siang Pak Agus. Oke. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak sendiri gimana Pak di sana? Oke. Saya sehat, baik ya. Terima kasih nih Bu ya sudah memberikan waktu sesuai dengan apa yang kita janjikan kemarin. Saya ini di sini tugasnya cuma membantu ya Bu, bukan menilai. Saya hanya membantu Ibu dalam proses coaching. Tetapi sebelum kita melaksanakan coaching nanti, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu bicarakan, yang perlu saya tahu lebih dulu nih, supaya prosesnya lancar, terus saya bisa membantu Ibu gitu. Nah, yang pertama nih Bu, saya ingin tahu, kira-kira dari semua kompetensi coaching itu, kompetensi apa ya yang bisa saya bantu nih untuk dikembangkan dari diri Ibu nih? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Nah ini Pak, yang jadi permasalahan mungkin di benak saya nih, itu kompetensi saat saya bertanya kepada coach. Nah itu mungkin menurut saya kurang maksimal Pak, masih ada pertanyaan kurang berbobot, pertanyaan yang saya tuh maunya pertanyaan yang lebih tajam lagi untuk dalam diskusi saya dengan coach. Oke, jadi yang Ibu ingin kembangkan, dan di sini saya hanya membantu ya Bu, saya hanya membantu, semua kembali ke Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak, mengajukan betul. pertanyaan berbobot. Nah ini nih, kira-kira bagian mana aja ya nanti yang bisa saya bantu untuk saya amati gitu. Dari proses coachingnya bagian mana aja yang bisa saya bantu supaya saya bisa tahu nih, oh ini yang ingin Ibu saya amati gitu, bagian-bagian ini. Nah, mungkin banyak tuh Pak, dari cara saya berbicara, dari postur tubuh saya, dari maksudnya dari postur mimik wajah saya untuk melihat coach gimana, dari maksudnya tuh apakah saya ini mendengarkan dengan jelas saat coach itu menceritakan permasalahan-permasalahannya, seperti itu Pak. Jadi gitu ya. Jadi intinya semua yang bisa saya lihat lah di layar itu ya, semua yang bisa saya lihat. Betul. Dari mulai tatapan wajah Ibu, cara Ibu bicara, mungkin gestur tubuh. Jadi itu yang saya akan kita sepakat ya Bu, itu yang akan saya bantu amati gitu. Nah ini nih yang paling perlu saya tahu itu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih,
kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot yang ada dalam diri Ibu itu yang perlu dikembangkan tadi itu, ada di mana gitu dari 1 sampai 10? Kalau saya menurut saya mungkin 7, Pak. Belum maksimal, masih 7 ya? 7, di angka 7. Berarti intinya untuk mencapai yang terbaik masih ada 3 step lagi ya? Iya, betul 3 step sekali, Pak, betul. untuk mencapai. Jadi 7 ya, berarti masih perlu dikembangkan lagi. Nah, ini yang terakhir nih, Bu. Yang terakhir yang ingin saya tahu. Apa sih harapan Ibu dari kegiatan ini, dari kegiatan kita ini, harapan Ibu yang Ibu kepengen apa gitu? Selesai kegiatan coaching ini, apa yang saya ingin lakukan, apa yang saya harapkan gitu? Harapan saya mungkin dari koci bisa membuka permasalahannya, terbuka gitu, Pak. Berceritanya itu secara nyaman gitu, terbuka pertanyaan-pertanyaan dan Ya, saya juga bisa lebih baik lagi, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi, yang koci ini bisa lebih kritis lagi saat, menjelaskan dari iya. permasalahan-permasalahannya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Oke, seperti itu ya. Jadi Ibu ingin juga selain kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dari Ibu, itu juga diharapkan bisa berdampak langsung ke koci sehingga Koci. dia bisa dengan leluasa, dengan Iya, nggak betul sekali. malu menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu. Sehingga tujuannya coaching itu tercapai yaitu pengembangan diri si coach ini kan. Iya, iya. Oke Bu, nggak ada lagi yang saya perlu tahu nih. Nanti kalau sudah tiba waktunya untuk coaching silakan hubungi saya aja. Iya, mungkin Nanti secepatnya, Pak. kita siapkan waktu bersama, sama Bu Sauda ya nanti ya? Iya, Oke, nanti secepatnya sampaikan nanti aja ke saya saya kapan hubungin, Pak, waktunya. jadi kita bisa berdiskusi lagi. Oke, Ya, oke. terima kasih banyak, Pak, atas Oke, masukannya. terima kasih. Halo, assalamualaikum, Bu Sauda. Waalaikumsalam, apa kabar Bu Mus? Baik, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah saya sendiri sehat Bu. Kegiatannya lancar, Bu? Syukur lancar untuk hari ini Bu. Ya, alhamdulillah. Ini nih, Bu, kemarin ya ada yang mau dibicarakan. Nah, Bu. kira-kira nih ada masalah apa, Bu? Ini Bu, saya mau curhat sedikit nih, minta solusi Boleh. tentang siswa saya ini Bu. Ada siswa saya 1 orang ini Bu, yang Kenapa itu, ya Bu? yang absennya atau tidak hadirnya itu banyak betul Bu. Absennya jarang turun sekolah ya? Iya Bu. Nah, kira-kira masalahnya apa itu, Bu? Dia jarang turun sekolah itu karena apa? Ya, ini Bu, kan ceritanya kan ini kemarin kan masih bulan Agustus nih Bu, banyak lomba-lomba lah Ya, gitu kan. lomba. Anak ini rupanya punya hobi main bulu tangkis. Jadi dia itu ikut lomba yang diadakan di desa bulu tangkis, ikut latihan sampai larut malam. Kata teman-temannya seperti itu sih, katanya sampai larut malam, sampai jam 2, sampai jam 3 baru pulang. Nah, akhirnya mungkin perkiraan saya itu mungkin dia bangun kesiangan karena itu tadi, karena dia begadang kan. Jadi kesiangan mungkin terlambat lah, kapal sudah berangkat dia baru bangun mungkin seperti itu. Nah, selain itu Bu Mus, kalau di kelas itu kalau misalnya dia turun ke sekolah itu, dia di sekolah itu enggak semangat kayak gitu. Nah, kalau semangat kayak dia cuma sekedar datang aja, enggak semangat belajar, terus sering ngantuk juga Bu Mus. Jadi anak itu jarang turun sekolah karena gara-gara ini ya, main bulu tangkis itu, Bu, ya? Terus kalau dia turun sekolah itu juga malas-malasan di kelas? Seperti itu. Kira-kira apa nih, Bu, buat biar ke depannya tuh biar anak-anak itu tidak seperti itu lagi gitu, buat rencana itu tuh apa kira-kira? Apa ya kira-kira Bu ya? Kemarin kan saya baru tanya temannya nih Bu. Nah, mungkin rasa-rasanya kalau saya punya rencana sih Bu, kalau misalnya sehari 2 hari ini anaknya itu turun, mungkin saya panggil kali ya Bu ya, anaknya waktu istirahat gitu, saya panggil ke kantor, terus saya tanya sih kenapa dia enggak sekolah, semacam kayak kita kemarin tuh belajar segitiga garis lurus sih kayak gitu kayak Bu ya. Boleh tuh Bu, bagus. Nah, tapi ini kan anak ini kan nggak turun sekolah nih udah berapa hari.
terus ibu mau menunggu sampai anak itu turun. Misalnya kalau sudah lewat 2 hari, 3 hari ini anak itu nggak turun, kira-kira apa yang ibu lakukan? Kalau misalnya kan ibu tadi bilang mau manggilnya di kantor. Nah selain itu kira-kira tindakan yang lain gitu Bu, biar anak itu bisa turun sekolah lagi. Apalagi ya Bu ya, kira-kira ya. Oh, ini kali ya Bu ya. Atau mungkin kalau misalnya sehari 2 hari ini anaknya tidak turun, saya telepon aja kali orang tuanya ya Bu ya. Nah Saya mungkin bagus tuh Bu, tanyakan ke kita orang tuanya melibatkan gitu orang ya. tua. Jadi mungkin lebih saya telepon dulu orang tuanya, tanyakan kenapa sih anaknya ini, apa sebabnya gitu. Iya Atau betul. misalnya kalau kayak apa ya, kalau misalnya jaringan nggak ada gimana ya? Atau mungkin saya datangi aja kali ya orang tuanya ke sana, ke rumahnya gitu ya. Bisa Bu ya, didatangi rumahnya dekat nggak Bu rumahnya Bu? Nah itu masalahnya Bu Mus, rumahnya jauh, harus pakai kapal lagi ke sana. Itu sudah Jarak jadi dari persoalan lagi jarak gitu. dari sekolah itu lumayan jauh Bu ya. Kayak apa ya, itu tadi mungkin gini aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya anak itu 2 hari ini tidak turun, mungkin saya kalau memang ada yang ngantar ke tempatnya, kalau memang bisa ada jaringan, mungkin saya telepon aja dulu orang tuanya gitu ya, supaya saya tidak repot-repot datangi, saya tanyakan ke orang tuanya, minta bantuan lah ke orang tuanya, Ya, supaya dia mau memberi pengertian ke anaknya gitu kan. betul. Kerjasamanya supaya bangunkan anaknya kalau pagi Kak, atau gimana gitu, dilaranglah anaknya supaya jangan terlalu larut malam gitu ya. Atau kalau memang betul-betul jaringan enggak ada ya, mau enggak mau saya harus ke sana nih Bu Mus. Nah itu dia. Soalnya kita di sini kan kondisinya tuh jarak juga jauh, harus pakai kapal lagi Bu ya buat datang ke rumah anak itu. Nah terus tuh sinyal juga kalau mau ditelepon juga sinyal juga kadang-kadang hilang. Nah itu juga jadi kendala sih buat kita di sini gitu. Nah mungkin kalau ibu manggil ke rumahnya pasti butuh ini Bu ya, teman gitu kan. Nah kira-kira kapan tuh Bu ibu mau datangin rumahnya gitu Bu, kalau ditelepon juga susah orang tuanya. Kalau misalnya kalau saya tunda-tunda ini kan nanti berlarut-larut nih Bu Mus, mungkin sehari 2 hari saya tunggu anaknya turun sekolah, kalau misalnya sehari 2 hari kok belum turun ya mau ndak mau nanti 3 hari kemudian lah saya minta bantuan nanti siapakah, tetangga yang punya kapal untuk ngantarkan ke Muarelo Bu, kalau memang nggak bisa ditelepon. Itu anaknya kelas berapa Bu? Nah kebetulan kelas 6 Bu, ya kelas Sudah 6 kan mulai ini. ya. Iya, makanya itu kan kita kalau kelas 6 kan waktu belajarnya lebih pendek daripada yang kelas lain, makanya Jadi itulah harus saya lebih update. saya khawatirnya dia dengan pelajaran kalau tidak sering nggak sekolah gitu Bu. Jadi memang kita harus ini memperhatikan juga murid kita gitu Bu ya. Iya, Jadi betul. kalau ibu datang ke rumahnya waktu-waktu dekat ini akan datangin Iya, rumahnya insya gitu. Allah lah 3 hari atau 2 hari, kalau misalnya besok sampai lusa kok anak itu nggak turun ya pulang sekolah lusa lah 2 hari lagi lah saya telepon lah orang tuanya atau saya datangi ke rumahnya aja Bu. Jadi solusinya itu kan ibu selain tadi tuh mau nelpon juga kalau misalnya jaringan nggak ada, jadi bisa didatangin rumahnya dalam waktu dekat ini Bu ya, biar anak itu kembali lagi turun ke sekolah seperti biasa. Jadi nah itu kalau anaknya turun ke sekolah, sudah turun nih nanti Bu ke sekolah. Terus yang ini bagian makanya tuh dia kan kalau turun ke sekolah kadang bilang ibu tadi ngantuk, terus tuh kayak malas belajar gitu. Iya. Nah ini itu kalau masalah ngantuk sama malas belajar itu kayaknya harus ada pembinaan khusus nih Bu. Meskipun mungkin nanti saya sudah hadir ke rumahnya misalnya sudah telepon, tapi tetap kayaknya mungkin perlu diadakan pendekatan lah ke anak ini Bu. Kita tingkatkan motivasi instruksinya kayak itu kan, pakai segitiga restitusi kayaknya cocok ya. Iya. Mungkin kalau sudah ibu datang ke rumahnya, mungkin anak itu bisa kembali ke sekolah lagi seperti biasa Bu ya. Semoga setelah didatangin rumahnya, setelah dibina, setelah dikasih tahu juga orang tuanya kalau anaknya seperti ini di sekolah, jadi anak itu bisa berubah lagi. Seperti itu Bu ya. Gimana, masih ada yang mau diomongin gitu Bu? Kira-kira? Kayaknya sudah cukup Bu Mus. Sudah dapat solusinya saya.
Alhamdulillah, semoga kedepannya itu bisa berjalan Bu ya. Semoga secepatnya juga bisa ditindaklanjuti lagi anak tersebut. Betul, Bu. Terima Ya kasih mungkin loh atas waktunya. mungkin cukup ini aja kita bahas Bu ya. Semoga saya tunggu loh Bu ya ke depannya gimana perkembangan anak itu. Siap, siap, siap. Apakah lebih baik lagi gitu atau nanti dia pas berhenti sekolah. Mudah-mudahan lebih baik jangan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah kalau Iya. saya ada masalah lagi. Ya, terima kasih Ibu sudah mau berbincang juga dengan saya, sudah mau berbagi masalahan, cerita-cerita dengan saya. Saya senang sekali karena Ibu bisa terbuka dengan saya. Sama-sama Bu Mus, saya juga terima kasih sudah diberi waktu untuk mencurahkan isi hati saya ke Bu Ya. Mus dan dapat solusi lagi. Sama-sama Ibu. Nah, lanjutkan aktivitasnya Ibu. Selamat siang. Ya. Mulai ya Bu. Selamat siang Bu Mus. Selamat siang Pak. Ini kita mau bicarakan tentang hal-hal yang ada di percakapan pra kita kemarin. Ini kan Ibu sudah melaksanakan coaching ke Bu Sauda nih. Iya Pak. Jadi ada hal yang akan kita bicarakan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembicaraan yang lebih dalam gitu, saya ingin tanya dulu ke Ibu. Menurut Ibu, gimana ya hasilnya menurut Ibu ya? Sudah maksimalkah atau sudah tercapaikah harapan-harapan Ibu dalam coaching tadi atau gimana? Menurut Ibu gimana pencapaiannya? Kalau menurut saya mungkin sudah baik Pak ya, sudah cukup baik. Saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Saudah tadi. Saya sudah mendengarkan dengan kesadaran saya, terus tuh dengan alur-alur tirta, saya sudah memakai dengan alur-alur tirta tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Nah, lagi-lagi nih saya ingin tanya, kalau dari skala 1 sampai 10 ini berapa, ada di berapa kira-kira? Mungkin 7 kali Pak ya. Maksimal, tapi belum Berarti terlalu masih ada lah ya, Bu? maksimal. Iya. Ya. Oke, jadi ini ada yang saya mau omongin sesuai dengan pembicaraan kita kemarin. Jadi yang akan saya amati di Ibu itu yaitu kemampuan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, memberikan Iya. pertanyaan berbobot. Beserta ada teman-teman permintaan Ibu yang lain seperti mimik, apa gitu yang saya mau lihat. Dan sesuai dengan apa yang saya lihat tadi. Jadi kalau soal alur tirta itu saya lihat sudah maksimal Bu, alur tirtanya sudah jalan, Ibu sudah menanyakan, memberikan tujuan apa yang ingin diomongkan, kemudian identifikasi sudah jalan, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, sekalipun agak ada pengulangan-pengulangan sedikit di sana tadi di akhir. Nah, tapi secara umum tirtanya jalan. Terus kalau misalnya soal yang memberikan pertanyaan berbobot, sudah baik Bu. Cuman dalam penyampaian itu ada kata yang nggak tahu ya, yang sering Ibu ulang itu kira-kira gitu. Jadi pertanyaan diawali dengan kira-kira, kira-kira. Itu memang bagus untuk menyampaikan, tapi bisa diganti dengan yang lain. Bisa seandainya gitu. Karena kelihatan monoton kalau ada kira-kira terus kan. Saya nonton lagi video apa tadi, ternyata ada kira-kira itu aja Bu. Tapi selebihnya itu kalau untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu sudah berangkat dari apa yang disampaikan Koci, sudah menyampaikan dengan baik, dan Koci pun menanggapi dengan baik. Nah, selebihnya itu saya lihat kerapan dengan Bu Soda juga sudah ada, jadi kayaknya si Koci lebih terbuka dengan Ibu gitu. Lebih terbuka sehingga apa yang mau diomongkan, apa yang mau dicarikan solusi itu tercapai. Iya. Gitu. Kalau menurut saya Bu, saya mau observasinya itu. Nah, sekarang saya ingin lihat nih pandangan Iya, Ibu Pak. atau pendapat Ibu tentang setelah melakukan coaching ini gitu, apa sih tindak lanjut Ibu nanti gitu? Tindak lanjut apa yang mau dilakukan setelah, oh ini nih hasil coaching saya, oh ternyata saya begini gitu, apa yang mau dilakukan selanjutnya? Nah, gini Pak ya, mungkin itu tadi saya kebanyakan kira-kiranya tadi itu Pak ya saat memberi pertanyaan ke Ibu Saudah tadi.
Nah, mungkin tindak lanjutnya saya akan lebih banyak berlatih lagi cara berbicara yang lebih maksudnya itu biar agak tidak monoton gitu, Pak, ya. Lebih berbobotlah, cara bertanyanya seperti itu. Jadi saya mungkin lebih banyak berlatih lagi, dengan teman-teman atau dengan guru-guru di sekolah, seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu rencananya mau berlatih bersama dengan, teman di sekolah ya? Di sekolah Iya. Ibu atau di teman sekolah di luar atau di sekolahnya Ibu? Ya di sekolah saya terutama, Pak, ya dengan teman-teman sejawat mungkin, Mhm. jadi mereka juga bisa tahu bagaimana sih cara, maksudnya menyampaikan coaching terhadap coach gitu. Kan yang di sini kan di sekolah saya itu saya yang mengikuti CGP, mungkin itu juga saya mengikuti CGP ini baru juga mendengar, Pak, apa sih itu coaching itu apa gitu. Mmm, Seperti itu, mungkin berarti saya bisa mengajak teman-teman yang lain juga untuk tahu bagaimana cara penerapannya coaching, apa itu coaching gitu, Pak. Mungkin saya berlatih dengan ja teman-teman dulu, seperti itu. jadi berlatih ya, Bu? Jadi Iya, collab sama teman-teman, berlatih, praktek lah, iya bukan praktek. sekedar diseminasi biasa gitu ya, jadi praktek Iya, gitu Pak, sama teman-teman, biar lebih mahir lah atau lebih, apa ya, lebih bagus lah, kita kan lebih kepengennya bagus. lebih baik ke depan. Jadi, mungkin itu apa dari saya yang saya amati, selebihnya dari itu, mungkin seiring berjalannya waktu bisa berkembang lebih jauh lah kompetensi-kompetensi inti coaching itu dalam diri Ibu gitu. Gimana Iya. nih Bu, setelah mengetahui hasil dari apa yang diobservasi oleh saya ini, kira-kira Ibu terbantu nggak dengan hasil observasi saya itu? Iya, Pak, saya sangat terbantu karena dengan kekurangan yang, didapatkan itu, saya lebih tahu di mana kurangnya saya dan saya banyak-banyak lagi Mmm, berlatih dengan kekurangan saya itu, Pak. Terima oke. kasih. Oke, Bu. Jadi itu aja, Bu, ya. Minta maaf kalau saya salah, Bu, saya salah melakukan observasi. Ya namanya juga apa ya, perspektif saya agak berbeda dengan Iya, Ibu, iya, Pak. tapi itulah yang saya lihat gitu, itu apa adanya yang terlihat. Terima kasih juga sudah percaya ke saya, terima kasih sudah memilih saya untuk jadi supervisornya Ibu. Iya, Pak. Mungkin itu, Bu, yang perlu saya sampaikan dulu, nanti kalau misalnya ada hal-hal lain yang penting yang saya lupa, saya bisa sampaikan di beberapa waktu ke Iya, depan. Pak. Saya juga berterima kasih, Pak, atas kerjasamanya, atas masukan-masukannya. Mungkin di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi, Pak, ya. Ya, terima Oke. kasih, Pak. Silakan Terima kasih. lanjutkan aktivitasnya Sama-sama, Bu kembali. Mus. Oke, terima Selamat kasih. siang. Siang.